mungkin, tetapi komentar itu adalah faktor pendorong postingan itu naik. Kalau nggak ada komentar, sepi. Menyala abangku. Nanti untuk pemimpin yang ke depan yang terpilih, itu yang diharapkan oleh mereka. Respect Abang Da, sesekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah pada hari ini kami kembali dapat menyelenggarakan podcast dari KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka sosialisasi Pilkada serentak tahun 2024. Berbicara tentang pilkada, tentunya ada banyak sisi yang dapat kita eksplorasi untuk kemudian kita jadikan sebagai potensi untuk pengembangan, kita jadikan hal-hal yang positif untuk meningkatkan pembangunan, juga dapat menyempurnakan capaian-capaian yang mungkin masih belum optimal dapat kita capai sampai saat ini. Dan tentunya itu harus menjadi pembicaraan di secara umum dan luas. Dan ini tentunya akan melibatkan berbagai pihak, akan melibatkan berbagai sumber yang akan tentunya memberikan pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan yang tentunya akan sangat berharga bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya dan Kalimantan Selatan secara umumnya. Dunia maya merupakan sebuah keniscayaan, bukan lagi sekedar kebutuhan bagi kehidupan masyarakat kita. Yang di dalamnya tentunya ada media sosial yang pada saat ini hampir seluruh orang itu memiliki akun masing-masing. Tidak hanya untuk menunjukkan eksistensi diri, namun juga usaha saling berbagi untuk dengan sesama. Bahkan mungkin untuk kepentingan-kepentingan politik dan kekuasaan pun saat ini sudah menggunakan media sosial untuk menyampaikan hal-hal, gagasan-gagasan dan lain sebagainya kepada masyarakat. Pada hari ini kita menghadirkan tamu yang sangat spesial. Mereka adalah tokoh-tokoh media sosial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah memberikan gebrakan-gebrakan yang mungkin hingga saat ini sudah sangat banyak memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saking spesialnya mereka ini sampai-sampai kami memiliki grup talent di KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sampai-sampai saya bingung siapa host yang layak untuk mendampingi mereka kali ini. Saking saya bingungnya, sampai-sampai saya sendiri yang harus turun tangan untuk mendampingi mereka berdua untuk berbincang pada hari ini. Ya, hari ini kita kedatangan top admin Habar Berita Kandangan dan juga top admin Bubuhan Nagara Daha Hulu Sungai Selatan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Secara hari ini ya terakhir. Ya, tentunya kami hari ini setelah kemarin berkunjung ke beberapa kecamatan, hari ini kami berkunjung di Kecamatan Kandangan. Dan ini tentunya adalah ibu kota dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan kita hari ini didampingi oleh dua tamu kita yang tadi saya bilang adalah yang sangat spesial bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mungkin mohon izin sedikit memperkenalkan diri sekaligus memperkenalkan akun media sosial publiknya.
Mungkin dari siapa dulu yang lebih senior dulu. lebih senior dulu? Oke, silakan. Pada tuan rumah ya. Pentingnya tuan rumah dulu ya, Pak. Tamu adalah raja kan. Iya. Oke, terima kasih. Pertama, kami sangat apresiasi sekali dengan adanya program dari KPU Hulu Sungai Selatan yang mana mengadakan podcast di kesempatan pagi menjelang siang ini. Perkenalkan, nama saya Rendra Rahim. Kalau di Facebook namanya Rendra Rahim Aji, karena Aji itu adalah panggilan kecil masa kecil saya, Aji gitu. Nah, berbicara masalah di NDHSS itu bagaimana terbentuknya, kita profil sisa adalah BNDHSS itu dibentuk semenjak 13 November 2011. Sudah berapa tahun ini? Nah, jadi sudah beberapa tahun kita berkecimpung di di media sosial untuk mengkoordinir lah istilahnya. Nah, awal-awal kita membentuk itu kita terinspirasi dari pula-pula Malaysia itu kan mereka membentuk pula sedunia gitu kan. Iya. Nah, kenapa waktu itu orang-orang kita, orang-orang negara daha itu kan nomaden. Nomaden itu artinya berpindah-pindah dan di mana-mana aja ada orang negara. Dan bahkan anggota kita yang selalu kontak kita tuh dari Amerika Serikat. Luar negeri udah nih. Iya, dari luar negeri. Ini memantau. Dan Bukan orang Amerika yang punya daerah negara, bukan. orang Amerika, orang negara yang tinggal di Amerika dan bahkan sudah menjadi warga negara sana dan jadi PNS di sana, Pak. Jadi PNS di sana dan dia itu selalu mengkontak kita bagaimana keadaan negara, dan sampai terakhir kemarin waktu Mamarinanya itu Mamarina bahasa Indonesia apa? Pamannya meninggal. Dia meminta video dari awal sampai ke pemakaman karena dia tidak bisa pulang ke negara. Jadi itu dia. Nah, dan dari itulah kita membentuk karena di negara itu ingin sekali melihat keadaan negara lah. Nah, selain daripada itu kita juga membentuk itu ya utamanya tadi silaturahmi, dan juga kita ingin mendekatkan negara ini dengan kepemerintahan. Artinya pembangunan, baik itu pembangunan fisik, sumber daya dan lainnya supaya bisa diakomodir oleh pemerintah daerah. Nah, jadi kita bergerak di bidang sosial juga. Kemarin kita sudah beberapa kali yang meminta bantuan hampir puluhan juta lah kemarin itu untuk ada yang jantung bocor dulu kemarin ya, tapi meninggal orangnya, tapi kita sudah berusaha lah artinya kan. Nah, tapi itulah jadi itu dari kita membentuk itu, dan mudah-mudahan BNDHS ini juga nanti bisa berkontribusi dalam demokrasi. Itu aja kira-kira. Jadi sudah terbentuk sejak 2011 ya? Iya, 2011. Kalau sampai 2024 ini sudah mulai beranjak balik, akhir balik ya. Udah mulai gini ya. Oke, by the way ini akun medsos publik dari BNDHSS ini ada beberapa platform ini. Mungkin grup Facebook satu ya, Satu aja. kemudian grup WA ya. Ya. Dan grup WA juga kita agak selektif ya. Kalau kayak di HBK kan sudah ribuan dia. Kalau kita masih sekitar 400-an untuk grup WA. Dan di platform kita memang anggotanya sekarang sudah 46.000. 46.000. Tapi kita agak selektif sedikit karena kita privasi, dan juga karena untuk mengantisipasi akun-akun yang fake juga tuh, yang akun-akun yang ya membawa nama yang tidak baik lah bagi keharmonisan kita bermedia sosial. Jadi kita agak selektif sedikit. Walaupun memang kalau ingin masuk tuh kan ada di pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab ya kan, dan jadi ya. Dan memang dulu mereka menjawab pertanyaan dulu, apakah Anda dari negara, apakah Anda mengetahui tentang negara, dan apa tujuan Anda ikut di BNDHSS, itu kita selektif lah.
Dan mudah-mudahan dengan itu kan ada mengurangi daripada akun-akun yang palsu lah itu kan. Nah, sekarang kan karena bisa dimanfaatkan oleh mereka yang tidak ada tanggung jawab itu, Pak. Oke. Menarik ini. Bagaimana nih kalau dari kabar berita kandangan? Ya, jadi kalau kabar berita kandangan, sebelumnya perkenalkan nama ulun Mahidi Rahman, sama Facebook juga Mahidi Rahman. Iya. Kalau BND tadi kan terinspirasi dari Kula, ya, Kula ya. Kalau HBK justru terinspirasi dari BND sebenarnya. Jadi nular ya. Alhamdulillah itu. Jadi 2018 itu secara iseng saya bikin kabar berita kandangan, dan itu selama setahun tidak terkelola. Dibikin aja gitu. Dalam prosesnya, tapi flashback sebelum dibuat itu sudah terpikir sebenarnya ketika melihat BND. Negara ini ada platform media sosial, sebuah grup yang bisa menyatukan orang-orang daha di satu grup Facebook kan. Dalam satu komunitas ya. Iya. Komunitas media sosial. Di kandangan, ulun melihat cuman pasar kandangan online pada saat itu. Dan untuk dagang doang ya. Nah, kebetulan kan ulun ini asli orang kandangan, mama abah kandangan, tapi sekolah dulu dari TK sebelum sekolah lah sampai SMA kelas 1 itu di Banjarbaru. Jadi ada rasa. Bentar, ini Banjarbaru kota yang di sana kan? Iya, Banjarbaru kota dia. Jadi ada kadang pengalaman dan perasaan bahwa kita tuh kadang merindu kampung halaman. Iya. Nah, melihat BND kok nggak ada nih di kandangan sendiri. Lalu bikinlah kabar berita kandangan. 2018 dibikin, sepi sampai 2019 karena waktu itu perhelatan pilkada. Oh, iya. 2018 itu kan. Betul. Nah, jadi masyarakat masih belum ngeh lagi dengan HBK. Lalu 2019 yang bikin ramai itu adalah Sungai Amandit Keruk. Nah, di situ yang ramai orang-orang menyalurkan aspirasi soal Keruk. Padahal niat awal itu adalah orang-orang di luar, orang-orang kandangan yang berada di luar itu bisa melihat postingan tentang kampung halamannya segala macam. Ternyata jadi media aspirasi masyarakat soal Sungai Keruk. Itu viral sekali sampai wartawan mewawancarai, dan kami para admin waktu itu dipanggil Pemda. Iya. Terkait penanganan Sungai Amandit dan Keruk. Nah, setelah itu berkembang sampai sekarang, alhamdulillah sudah 52.000 anggota. 52.000. Iya, untuk Facebook. Dan itu juga kita fasilitasi di WhatsApp. Ada 3 grup WhatsApp yang semuanya 1025 per grup WhatsApp. HBK 1, 2, 3 itu 1025 anggotanya. Jadi dikali 3 berapa gitu kan? 3.005 Iya, ya. 3.075, dan itu masih banyak antrian. Lumayan padat tuh kalau antrian WhatsApp. Karena apa? Karena biasanya media yang lebih cepat itu di WhatsApp. Informasinya, bakaran segala macam. Kemudian untuk Instagram ada 27,6 rasanya. Ibu. Ya, Instagram 27,6, TikTok 5.200 baru bikin TikTok. Iya. Jadi selain di media informasinya, kita juga kemarin sempat bantuan sosial ketika banjir yang 2020 ya, banjir 2021 lah. Barabai. Ya, di Barabai. Lumayan tuh sumbangan dari anggota udah hampir, yang ke Barabai itu semalam sempat 25 juta sama kawan 10 juta ke Kabupaten Banjar. Terus itu yang nyumbang truk banyak. Itu sumbangan ini dalam bentuk gimana? Ada duit, ada sembako, Melalui transfer? ada truk, langsung datang. Langsung datang? Oh, Gitu ya. posko. Iya, oh, gitu. posko. Nah, terus juga ada donor darah untuk masyarakat yang bisa kita banyak nih kekurangan darah. Oh. Biasanya langsung kami darah segarnya
Jadi diisap langsung dari manusianya, bukan yang di kantong. Iya, iya. Jadi orangnya datang. Kayak Dracula ya. Jadi yang ngisap dokter ya. Jadi itu tadi kita itu terinspirasi dari BND. Ramai saya sering lihat tuh. Itu kan Iya. Birnet posting apa ya kan. Di Kamen Hapsin kan ada juga nih kan. Terus bikin lah. Tapi ramainya 2019, 2018 hening tuh sepi. Nah gitu. Ya justru itu sebenarnya jadi ini inspirasi bagi ulun pribadi untuk mengundang bapak-bapak ke sini sebenarnya karena itu tadi. Ya. Yang pertama kita memang sudah nggak bisa terlepas dari media sosial. Iya. Masyarakat sudah tidak bisa terlepas dari itu dan mungkin sudah menjadi kebutuhan kayaknya ini. Ya. Nah artinya ketika masyarakat kita hampir seluruhnya itu memiliki akun media sosial, tentunya mereka akan menyampaikan hal-hal itu tidak hanya di dunia nyata tapi juga di dunia maya kan, bahkan lebih leluasa di dunia maya kayaknya untuk menyampaikan segala sesuatunya. Dan faktanya di lapangan dengan adanya komunitas seperti ini, perbincangan publik itu justru menjadi terwadahi kan seperti itu. Dan ini bukan lagi sebuah fenomena tapi mungkin sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kita untuk saling berbincang, saling sharing di dalam grup-grup akun media sosial publik, contohnya seperti HPK dan juga BND HSS. Ini salah satu terobosan baru bagi kita, mungkin dengan dunia maya ini tadi kan. Tentunya ini juga menjadi sesuatu yang baru juga nantinya bagi Pilkada Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jujur untuk kami KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan itu kami sangat berterima kasih dengan adanya komunitas-komunitas media sosial seperti yang bapak-bapak ini gawangi. Karena hal-hal yang kami ingin sampaikan itu lebih mudah tersampaikan dengan jangkauan yang sangat luas hanya dengan ikut memposting di grup bapak-bapak sebenarnya. Makanya terkadang kami ada men-share informasi dan sebagainya itu melalui akun media sosial publik. Dan itu tentunya adalah terobosan baru yang mungkin disengaja atau tidak disengaja itu sudah memudahkan segala aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas pemerintahan dan lain sebagainya. Ini yang salah satu yang paling menarik tadi kan kalau kita berbicara tentang jumlah anggota ya. Jumlah anggota kalau ditambahkan BND HSS sama HBK ini kayaknya sudah 10% dari total pemilih Kabupaten Hulu Sungai Selatan kayaknya deh. 100.000. Sudah 100.000 lebih, ini belum ditambah dari grup WA kan? Tambah grup WA, sementara kita kan punya pemilih itu di kisaran 174.000 sekian kan. Dari di anggota-anggota yang di media sosial publik ini totalnya aja udah lebih 100.000, hampir 150-an kalau di total sama dengan grup WA, sama dengan TikTok, sama dengan Instagram kan. Dan ini tentunya menjadi peluang besar bagi kita untuk meramaikan pilkada, meramaikan dalam artian positif. Bagi ulun pribadi, meramaikan adalah bagaimana kita membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimulai dengan pilkada. Seperti itu bagi ulun pribadi, maka tentu harus ada perbincangan-perbincangan bagaimana bentuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke depan, bagaimana visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke depan, dan ini disampaikan oleh masyarakat kita, dan mudah-mudahan itu nanti menjadi masukan, menjadi input bagi para calon kepala daerah yang akan nantinya memimpin Kabupaten Hulu Sungai Selatan 5 tahun ke depan. Misal ada calon nih nanti yang mau ikut-ikutan kampanye di grup media sosial bapak-bapak, bagaimana? Mungkin nggak? Pertama memang kita waktu awal membentuk itu kan kita membuat aturan, artinya untuk kampanye itu tidak dibenarkan karena nanti menimbulkan perpecahan. Tetapi dalam tanda kutip, kalau misalnya dia ingin bukan meminta memilih, tetapi mau memberikan istilahnya itu pandangan-pandangan tentang dia akan terpilih akan datang, itu bisa aja. Tapi kalau misalnya dia semacam kampanye yang jelas artinya kan pilih saya gitu, nah itu agak tidak kami akomodir ya, karena memang kesepakatan awal di kita di BND itu tidak ditulis dalam perjanjian undang-undang lah, istilahnya peraturan lah gitu ya, untuk
kampanye partai politik maupun perorangan itu tidak diakomodir. Iya. Tetapi ya tadi kalau untuk yang secara umum pembelajaran politik dan juga untuk bisa memberikan kontribusi demokrasi itu tidak masalah, asal dengan catatan tidak mengkampanyekan itu aja. Kalau Habika gimana? Ya, jadi sejak awal kita bentuk juga sama sih sebenarnya. Itu tidak, bahkan dari pileg tadi saja kita sudah tidak mengakomodir kan siapapun yang kampanye. Bahkan admin yang caleg aja udah Admin dan caleg pun harus berkomitmen ya, konsisten ya. Cuman di pilkada ini jujur Uli agak terpikir sebenarnya. Kita ini kan grup media sosial publik, yang pada dasarnya orang itu sebenarnya haus informasi juga, termasuk pilkada ini. Sebenarnya pilkada ini kalau boleh dibilang lebih seru daripada pileg kemarin. Nah, cuman bentuknya yang masih kami rundingkan ini. Apakah ketika orang memperkenalkan diri itu sebuah kampanye? Kan ada plus minusnya tuh. Kalau kita buka secara luas, kadang terjadi perpecahan di grup, saling serang antar pendukung nih. Tapi kalau tidak kita buka, kan kesempatan masyarakat untuk mengetahui calon-calon di media sosial lewat mana? Betul. Nah, jadi mungkin formulasinya aja lah dia mulai dia. Jadi kita nih sebenarnya mulai ngeri-ngeri sudah ini pembicaranya ini, tapi gini. Makanya saya hari ini pesan minuman nih yang agak ngeri-ngeri sedap nih, minta yang kopi yang paling keras. Silakan, mungkin saya Tapi memang kalau di media sosial itu kan begitu ya. Nah, tapi karena ini kan kita ada KPU sebagai teknis di lapangan istilahnya kan bisa. Nah, dengan adanya ini kan kita bisa berkolaborasi lah. Bagaimana ada batasan-batasan yang bisa kita formulasikan sebenarnya. Atau KPU yang mau kerja. Nah, ini sebenarnya tamu yang mau kerja, tamunya balik jadi host. Bisa aja. Jadi KPU ada dasarnya kami ini bingung dengan teknis dan formula. Walau sebenarnya kita tidak ada kaitan dengan pemerintah. Cuman teknis dan formula kan kita kadang perlu juga saran dari pihak-pihak yang berkompeten di bidang pemilu. Karena secara undang-undang kan kita kan pemilih. Iya, pemilih. Soalnya kita nggak nyalon. Iya. Siapa tahu ini kan belum pendaftarnya sebelum mendadak tiba-tiba kan setelah podcast KPU HSS nih 2 orang sih ditarget menjadi calon. Ya, kalau sempat terpikir sama sepakat dengan Bang Mahyudi tadi bahwa akun media sosial publik menjadi wadah ini bagi masyarakat. Artinya ketika kita sangat tertutup, ini menutup kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi kan, untuk mengetahui bagaimana calon-calonnya, bagaimana visi misinya, bagaimana seharusnya bentuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan ini pun sebenarnya di awal tadi sudah saya pancing ke arah sana sebenarnya. Makanya tadi menanyakan apakah ada kemungkinan ada yang boleh kampanye di dalam grup, namun terbentur dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh grup masing-masing ya kan. Cuman seandainya yang kampanye ini berimbang bagaimana? Itu bagus. Karena misal ada 2 paslon atau 3 paslon, kemudian dari tim admin mempersilahkan dengan porsi dengan batasan porsi yang sama, misal seperti itu. Ini tercerahkan. Iya. Tercerahkan. Jadi kita tidak masalah kan, artinya selama ada istilahnya itu wasit lah. Wasit, ya. Nah, kalau kami kan sekedar platform saja. Platform ya kan, kita aslinya sebagai penyedia media sih. Kalau misalnya KPU bisa andai di sana ya no masalah. Artinya kan ini sama aja kita dengan media televisi, media elektronik, media koran kan. Tergantung bayar. Saya punya ide begini. Setahu Faulun, KPU biasanya ketika terjadi pemilu, ketika masa kampanye, para paslon itu akan mengumpul akun-akun media sosial resmi mereka. Nah, bagaimana kalau BD dan HBK sepakat kita hanya menerima 1 akun resmi dari paslon?
yang boleh berkampanye di grup BND atau HBK. Jadi berimbang kan? Tergantung pengelola medsosnya masing-masing aja, lebih kreatif yang mana dalam berkampanye di media sosial. Kalau nggak update paling postingannya dikit kan. Tergantung promosi mereka, cuman kita batasi 1. Oke. Ya, berkaitan dengan akun media sosial yang dimiliki oleh paslon itu tentunya nanti akan kami buka kerannya nanti. Nanti pada tahapan tertentu nanti kami akan membuka keran bagi akun media sosial yang dimiliki oleh paslon untuk menyampaikan visi misi berkampanye lah dalam secara garis besarnya itu, dan itu resmi di kami. Dan ini tentunya akan kami share, kami beritahukan juga di media kami nanti bahwa akun media sosial publik yang dimiliki oleh paslon A dan paslon B yang telah resmi terdaftar itu nanti tentu akan kami publish nantinya. Dan ini silakan nanti dari bapak-bapak mungkin mau ambil ini, mau berkomunikasi dan lain sebagainya. Cuman yang muncul jadi pertanyaan saya begini loh, ketika mereka berkampanye di dalam grup, sebenarnya yang tidak terkendali itu bukan kampanyenya, tapi komentarnya. Netizen ini kan rame ini, apalagi netizen ini biasanya kan dia ngetiknya di luar loh, nggak ada yang tahu kan. Terkadang pakai akun yang fake. Tadi kan kata Bang Warendra tadi kan, meskipun sudah difilter ya Bang ya, meskipun sudah difilter, tapi terkadang ada aja yang lolos kan. Ada aja yang lolos karena memang peminatnya banyak dan yang kecerdasannya dalam membuat satu akun itu terkadang memang bisa menipu admin kan, seperti itu. Asli tapi palsu. Iya, asli tapi palsu. Ini bagaimana nanti berkaitan dengan komentar netizen, apakah ini bisa atau ini secara teknis mungkin dari admin lebih memahami nih bagaimana cara membatasi atau memfilter atau mungkin mengedukasi masyarakat agar komentar-komentar ini tidak liar. Ya kalau di komentar kita sulit untuk mengendalikan ya sebenarnya. Kalau di komentar ya. Tetapi setahu saya ada di bantuan admin itu ada beberapa kata-kata yang bisa difilter. Ya. Oh begitu. Ya, jadi sebenarnya bukan difilter sih, diingatkan saja. Artinya kan ketika ada kata misalnya ini katanya yang di filter, maka Facebook akan memberitahu ke admin bahwa ada kata ini keluar. Oh begitu. Itu saja sih. Dan kalau kata-katanya terlalu parah, kadang Facebook bisa menghapus sendiri ya. Oh sendiri. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya kita tidak terlalu leluasa bisa menghandle komentar. Cuman kalau bisa diamati kan anggota bisa melaporkan juga admin untuk bisa dihapus komentarnya. Kalau sistem di kan kita di Facebook itu ada beberapa fitur komentar disembunyikan, komentar bisa dihapus oleh admin. Nah, tetapi dengan catatan kita harus mengkonfirmasi dengan orang tersebut karena memang dia punya hak berbicara gitu kan ada gitu ya. Cuma yang jadi agak susah itu batasan-batasan. Ya manusia ini kan kada sama ya, artinya kan karena ilmunya, batas pengetahuan, keinginan, nafsu dan segala macam, jadi spontanitas biasanya mereka akan membuat kata-kata yang di luar nalar. Tetapi akhir-akhirnya nanti kalau sudah diciduk atau di apa, ya minta maaf, bikin klarifikasi. Memang seperti itu. Tapi itu memang sudah lumrah lah. Tapi itu tadi agak sulitnya di situ kita. Ya. Kebetulan Ulun juga ada pengalaman sedikit di admin media sosial publik. Ini seandainya ini pemikiran Ulun pribadi. Seandainya misal para paslon ini dengan akun media sosialnya yang resmi itu kita perbolehkan berkampanye di dalam grup, misal, cuman dengan dibatasi komentarnya ditutup misal, mungkin nggak? Apakah efektif atau mungkin bagaimana? Mungkin, tetapi komentar itu adalah faktor pendorong postingan itu naik. Kalau nggak ada komentar sepi. Oh gitu. Dia nggak akan up. Sebenarnya yang ramai itu sebenarnya komentar itu. Tetapi itu tadi dengan catatan apakah si paslon ini nanti dengan logo menerima apa yang dikritiknya, apa yang misalnya ya anggaplah pedas lah istilahnya kan. Jangan sampai kena mental. Tapi gini loh, kembali lagi ke pembicaraan awal.
sebenarnya yang perang ini sebenarnya bukan yang di atas ini sebenarnya lah. Iya. Tapi pendukung yang sesama. Grassroots pendukung, itu memang itu yang lebih ini. ya. Kadang fanatismenya kayak main bola. Apalagi kan istilahnya kalau kita di pilkada ini lebih apa ya, rasa kedekatannya tuh lebih daripada kita pemilihan Legislatif. Karena banyak. banyak karena ini kan kedekatan emosionalnya itu lebih ini kan, lebih dekat karena akan apa ya, istilahnya emosional lah. Ya. Kadang sepupu 7 kali sama paslon aja luar biasa dia. Ya. Padahal sudah datunya berangsana gitu. Sapu datunya pulang. Kamu jujur loh. Ketika kita membuka keran apa namanya untuk berkampanye di akun media sosial publik ini tentu pasti elektabilitas paslon ini pasti dengan apa serta merta pasti akan mencuat ya, akan meningkat itu. Karena kami sendiri pun melihat ini tidak hanya di anggota grup loh. Terkadang berita-berita di grup itu terkadang dijadikan apa namanya sumber atau dijadikan rujukan bagi pembicaraan-pembicaraan di luar dari grup, bahkan diambil lagi atau dibawa lagi ke grup lain biasanya. Nah, itu yang terkadang efek domino dari aktivitas di media sosial kita seperti ini, di media sosial publik khususnya. Itu ramenya itu terkadang ada muncul screenshotan, lalu muncul screenshotan itu kemudian dibahas lagi di WA, di grup-grup Facebook yang di luar di akun media sosial publik itu. Jadi sebenarnya jujur ini sebuah terobosan baru sebenarnya seandainya akun media sosial publik ini menjadi wadah, bukan menjadi wadah itu sih sebenarnya, tapi mengizinkan atau memberikan peluang untuk paslon berkampanye di sana. Namun mungkin ada beberapa regulasi yang mungkin perlu kita pertimbangkan berkaitan dengan boleh atau tidaknya pelanggaran dan lain sebagainya. Cuman yang pasti untuk KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan nantinya akan menyelenggarakan debat paslon. Nah, ini mungkin nanti akan kami live streaming kan, dan pastinya akan kami share juga nih di akun media sosial publik yang bapak-bapak kelola nih, pasti di situ. Itu mungkin yang nanti istilah kerjasama antara KPU dengan akun media sosial publik untuk sementara pasti di bagian itu tuh nantinya terkait dengan orang lain secara sepihak membawa pihaknya sendiri, kepentingannya sendiri itu masuk ke media sosial publik. Ini mungkin sudah wilayah bapak-bapak sebagai top admin dan rekan-rekan admin lainnya. Inilah selain sebagai wadah orang lain menunjukkan eksistensi dirinya melalui akun media sosial, termasuk dengan memanfaatkan komunitas-komunitas akun media sosial publik, segala aspirasi masyarakat itu kayaknya lumayan lumayan mengkristal ya, lumayan menguat ya ketika disampaikan di akun media sosial publik, di komunitas biasanya seperti itu. Karena banyak hal, contohlah kayak air keruh, ternyata tidak hanya pembahasan dari orang-orang yang berada di pinggir sungai, namun bahkan orang yang jauh dari sana pun ikut komentar juga kan itu. Pihak pemerintah juga komen. Nah, dan pada akhirnya pihak pemerintah pun juga komentar seperti itu kan. Dan ini mungkin seandainya tidak dipublish di akun di komunitas seperti akun media sosial publik HBK dan BNDHS, mungkin tidak akan jadi pembahasan yang luas ya kan. Dalam artian perbaikan di sana pun mungkin kurang terperhatikan juga. Nah, ini salah satu yang menurut ulun sesuatu yang luar biasa dari peran media sosial publik. Ini kalau dari bapak-bapak udah cermati sampai saat ini aspirasi masyarakat itu sepertinya arahnya kemana atau bagaimana nih? Yang dominan atau bagaimana yang sudah ada? Tentu beda. Biasanya aspirasi dari kalau daerah Kandangan sama daerah pinggir sungai, kayak negara kan. Jadi kita mulai dari sungai dulu. Dari sungai lagi kalau kau hulu, ini nggak mau dari hulu ke hilir kan beler. Kami ini istilahnya bermudik ke jalan. Oke, jauh saja mau duluan. Nah, kan kemarin ada sebelum datang ke sini kan kita sudah ada memposting di grup itu kira-kira aspirasi harapan-harapan apa saja yang ingin disampaikan ke
bakal calon calon yang nanti ya. Kalau bisa yang jangan normatif mah. iya yang terpilih Yang khususan gitu ya. yang terpilih kan. Nah jadi memang ada beberapa item yang saya cermati. Itu yang pertama ya masalah pemekaran ini kecamatan dan desa ya, desa itu yang pertama. Yang kedua adalah pemekaran jalan. Jalan karena di negara itu kan penduduknya apa namanya padat ya. Sedangkan jalan itu kalau orang negara itu ke jalan, keluar ke jalan Otomatis Penduduknya kan penuh jalannya penuh. Kemana lagi berjalan gitu kan? Iya. Nah itu nanti untuk pemimpin yang ke depan yang terpilih itu yang diharapkan oleh mereka. Yang kedua itu tadi artinya penambahan jalan-jalan baru lah bang. Artinya kan Pak Mahfuz ya jalan-jalan baru, jalan-jalan alternatif. Nah misalnya ya anggaplah bikin kayak jalan tol yang di Amuntai itu ya. Nah, apa ke Kalumpang ke sana kan? Iya. Jadi ada pengembangan wilayah jadinya kan. Masuk misalnya dari Muning ke Muning Dalam terus ke Kalumpang. Nah, itu kan aksesnya. Nah tapi kan pemerintah sekarang juga sudah mengancang-ancang ke jalan Daha Margasari kan. Tapi luar biasa itu kita apresiasi juga. Ya, mudah-mudahan itu nanti di pilkada ini calon yang menang artinya bisa mengakomodir itu dan melanjutkan itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga tentang sumber daya manusia. Sekarang kan kalau di Pemda itu ada program mahasiswa yang keluar negeri tapi itu kan untuk yang pesantren ya. Nah, tapi Dalwa ya, apa itu? Apa? Yang itu yang ke Yaman itu ya. Darwah rasanya Darwah. Darwah itu ya. Nah, alangkah kalau bisa nanti lebih menjangkau misalnya kedokteran dah atau misalnya kan kalau di negara misalnya industrinya lah yang dikirim orang di beasiswa lah. Tidak hanya tentang studi agama. Iya. Kalau agama itu bagus, itu kan tapi sudah berjalan gitu kan. Berjalan. Nah, alangkah bagusnya nanti ditambah lagi dengan program-program tersebut. Satu lagi karena negara itu titipan ya. Negara itu kan home industrinya kan luar biasa. Sekarang kan berkembang. Tapi karena pasarnya itu agak susah. Mudah-mudahan nanti pemerintah melirik kembali Home industri yang negara kayak dapur negara, terus lagi alat-alat masak itu kan, tabungan, terus lagi itu parang-parang besi, mandau. Dan perhiasan perak kayak dulu itu kan Ada cemilannya sapat. ya sapat taring negara itu. Nah itu home industry yang itu kan bisa dikembangkan karena bisa jadi pariwisata sebenarnya itu. Bukan hanya untuk istilahnya pengembangan dari segi produktivitasnya saja, tapi bisa dikembangkan orang melihat bagaimana proses pembuatan parang gitu kan, bagaimana proses pembuatan keripik haruan gitu, karena itu kan lebih dieksplor lah. Tidak hanya orang mati dalam kubur Itu yang dieksplor. Kemarin kita yang jadi terkena itu negara itu gara-gara Saranjana itu kemarin. Tapi Mbak ini juga salah satu ini. Jadi mistisnya. Jadi kita harapkan lah juga yang karena Presiden Soekarno itu kan pernah datang ke negara tahun 50-an itu bang. Home industry itu yang beliau, makanya ada pusat pelatihan industri kan yang di negara itu Yang di Muning itu ya? Iya, cikal bakalnya kan itu dulu di pasar. Kata sederhana itu cikal bakalnya dari Presiden Soekarno itu bang. Jadi memang secara historis kita sudah memiliki itu. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya siapapun yang terpilih, artinya bakal calon-calonnya ada ini nantinya kan, karena tanggal 27 Agustus ya pencalonan ini kan. Nah mudah-mudahan itu bisa diakomodir lah. Ya harus tuh calon bupati. Iya, Bupati ya. Nih bagus nih anggota grup dulu ya. Jadi anggota grup dulu. Iya, betul. Untuk bahan nanti kalau sudah jadi. Iya, Jangan ngejual nama negaranya aja. Ya. Kadang-kadang cantolannya ini dari negara ya. Kadang-kadang ya itu tadi lah. Artinya cantolan saja. Tapi mudah-mudahan nanti bisa mengakomodir hal-hal. Dan biasanya setiap pilkada bang ya. Ya, Maksudnya di setiap pilkada itu selalu beredar isu tentang
pemekaran negara, Ya, kemudian juriat negara, ya, orang negara. ya. Ya sudah seharusnya kalau negara dijual seperti itu jadi perhatikan juga. Iya. Kalau untuk pemekaran negara itu kan saya tidak terlalu ini ya, selalu yang penting ada dulu. Itu kayak kita di daerah selatan itu kan Barujaya. Nah, kebetulan saya di Barujaya, orang tua dari sana. Nah, itu penduduknya itu kan 14 RT, itu berapa KPPS sana? Kalau satu desa itu kayaknya sejumlah penduduknya hampir sama besar kayaknya dengan satu kecamatan di Kalimantan. Iya, kayak di Barujaya ya. Iya. Banyak itu ya. Itu mestinya dimekarkan itu. Iya. Tapi memang undang-undang sekarang mungkin tidak memungkinkan. Iya. Tetapi kan siapa tahu nanti ke depannya itu kan regulasi yang akan datang bisa saja berubah. Tetapi harus diperjuangkan gitu lah. Oke, kalau di Habika sendiri bagaimana? Ada aspirasi-aspirasi yang mungkin sudah tertampung atau mencuat atau bagaimana? Udah sempat lihat kemarin postingan Bang Rendra di BND kan. Apa nih untuk calon? Kalau Ulun belum sempat sih malam. Belum sempat, masih belum nih ya. Jadi Ulun menyimpulkan dari beberapa postingan yang pernah terjadi ya. Karena sering aspirasi terjadi di sana. Yang pertama kalau kita kembali ke sejarah awal berdirinya dulu, Sungai Keruk. Itu pertama kali aspirasi yang muncul. Sungai Amandit Keruk. Lalu yang kedua adalah banyak masih akses jalan yang rusak. Terakhir belakangan banyak yang posting itu di Padang Batu, arah ke Durian Rabung, Gunungnya. dan arah ke Loksado. Wah, di Loksado banyak. Karena kan infrastruktur ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi kita juga. Nah, dan yang ketiga adalah tentu soal ekonomi juga. Soal ekonomi terkait lapangan pekerjaan. Kenapa Ulun berkesimpulan pemimpin daerah yang akan datang harus memikirkan lapangan pekerjaan? Karena di HBK sendiri sering postingan-postingan, tidak cuma di Instagram, tidak cuma di WhatsApp, tidak cuma di Facebook. Kadang ngechat admin, "Bang, ada lowongan pekerjaan nggak?" Wah, ini kan menggambarkan apa? Apalagi setelah kelulusan. Nah. Betul. Ini kan habis kelulusan nih. Di industri itu. Banyak loh. Artinya kan Kita kayak orang yang ini aja ya. punya perusahaan. Jadi setiap kelulusan itu akan banyak orang mencari lowongan pekerjaan. Artinya kan iklim usaha di tempat kita ini kan masih belum terlalu melejit gitu lah. Karena banyak orang-orang masih mencari lapangan pekerjaan. Nah, makanya kayak tabungan negara itu kan mungkin nggak langsung karena bukan karena pemasarannya, Bang, tapi orang sulit menabung. Tabungnya kan ada uangnya. Jadi jangan doang gitu. Ya, artinya kan melihat dari situ. Ini kan dari sudut pandang media sosial kita ya. Begitu banyak orang yang mencari pekerjaan. Yang Rendra pasti mengalami juga lah orang yang minta pekerjaan. Artinya kan iklim pekerjaan di tempat kita itu kan masih belum terlalu banyak. Akhirnya kan mereka harus merantau ke daerah lain. Jadi kan kayak home industry tadi, seandainya itu ramai, tentu menyerap tenaga kerja. Gitu. Jadi jalan, Sungai Keruk, sama kalau infrastruktur jalan aja sih. Kalau masalah tugu-tugu dan tempat bermain untuk refreshing-nya udah cukup ya. Ya sudah. Oh, kita lihat kan sudah di kecamatan sudah. Iya, ada. sudah ada taman kan di setiap kecamatan. Jadi Sampai ke Daha Barat kan. tuh, lanjut kita kalau di Kandangan sampai ke daerah Loksado, tamannya adalah jalan. Karena sangat tidak enak dijalani. Ulun pakai Win ke Loksado, kebetulan kan sering ke acara-acara ngeliat adat segala macam. Pulangnya itu pelangnya udah perot. Itu kan artinya, dan kasihan mereka yang mengangkut hasil buminya segala macamnya. Bahkan di Padang Batu masih ada yang jalan besar. Dan itu diposting mereka ke grup. Mungkin pemerintah melihat sendiri seperti apa. Nah, mungkin pemimpin yang akan datang bisa lah memikirkan ke situ selain pekerjaan tadi. Oke. Ini secara potensi orang pemilih, dalam tanda kutip pemilih yang ada terdapat di dalam grup atau komunitas media sosial publik ini sudah kita ketahui banyak kan, hampir 10% dari jumlah total pemilih di Kabupaten Sulawesi Selatan. Kemudian aspirasi ada muncul di sana.
Kemudian tentunya ini menjadi pangsa pasar sekaligus juga sebagai rujukan bagi para bakal paslon ini kan, untuk menyusun visi misinya ini kan, untuk nantinya bagaimana mereka akan memformulasikan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, by the way nih, sampai hari ini ada nggak nih bakal nih yang bakal calon lah mungkin ya, walaupun masih belum calon kan, ada nggak nih yang kontak-kontak yang udah nih sama pada Ya kalau itu tidak ada ya, artinya karena memang yang seperti dikatakan Bang Yudi itu kan, karena untuk tahun ini cuaca di Hulu Sungai Selatan itu dinamis ya Bang ya. Kadang besok pagi hujan, kadang gerimis, kadang panas lagi, anginnya kencang. Jadi memang mungkin untuk di paslon-paslon ini belum ada, belum apa namanya mengerucut lah gitu. Jadi untuk saat ini belum ada untuk mengontak kita. Dalam artian biasanya mengontak kita itu apakah pertanyaannya sama biasanya, apakah kami bisa ikut memberikan ikut berkampanye, biasanya itu yang ditanyakan biasanya. Mereka lagi sibuk cari jukung. ya jukung negara banyak. Menarik sekali perbincangan kita pada hari ini. Ini sesuatu yang mungkin lumayan baru dijadikan bahan pembahasan di dalam sebuah talk show ataupun podcast, khususnya di kalangan kami KPU. Tentunya ini nanti akan menjadi pemikiran-pemikiran yang nantinya akan makin lama akan terus berkembang, dan mudah-mudahan perkembangannya akan semakin positif, sehingga kita memberikan ruang demokrasi bagi masyarakat seluas-luasnya, ruang diskusi bagi masyarakat selebar-lebarnya, agar mereka dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya. Oke, mungkin ada pesan-pesan nih dari para top admin nih kepada apa istilahnya para bakal calon, kemudian atau mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, ataupun pemikiran atau gagasan-gagasan bagaimana sebaiknya pilkada kita ke depannya seperti itu. Mungkin boleh tadi dari senior, dari junior lagi nih dimulai. Ya, jadi kalau ulun sebagai mewakili HBK ya, mewakili pengurus HBK juga, kita berharap mudah-mudahan demokrasi di 2024 ini lebih sehat lagi, dalam artian untuk dunia maya ya. Tidak ada lagi saling serang, tidak ada lagi kisruh perdebatan yang mengarah ke unsur sara dan segala macamnya, serta bisa menghasilkan, dengan demokrasi yang sehat, bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas untuk Hulu Sungai Selatan. Pesan untuk para calon nanti, kami sangat ingin demokrasi ini berjalan ramai, dan kami membuka juga untuk para paslon kalau memang ingin berkampanye di HBK, artinya memberikan informasi calonnya di HBK. Kemungkinan ke depan kami akan memutuskan untuk hanya satu akun resmi yang itu terdaftar di KPU. Jadi kami minta konfirmasi ke KPU juga apakah ini akun resminya. Jadi yang hanya bisa memposting di HBK untuk kampanye calonnya itu hanya akun media sosialnya yang resmi yang satu. Tapi harus komunikasi juga dengan kami dulu, baik itu tim sesnya ataupun para pengurus paslonnya, atau paslonnya langsung yang ingin berkomunikasi ya kan. Ya silakan hubungi para admin, nanti kita diskusikan akunnya yang mana, nanti kalian beritahu seperti apa postingannya. Paling nanti kan admin agak repot menangkal di komentar aja kan, kalau kita ada yang berbau serangan-serangan gitu lah. Jadi begitu kalau dari HBK. Kalau dari BND gimana? Kita dari BND sebenarnya sepakat dengan yang dikatakan Bang Yudi tadi. Mudah-mudahan demokrasi kita di Hulu Sungai Selatan berjalan dengan damai dan aman ya. Kalau artinya baik itu masyarakat pemilih maupun bagi paslon-paslon yang akan berdemokrasi di tahun 2024 ini. Mudah-mudahan mereka bisa mengerti kultur kita lah, artinya kultur orang Hulu Sungai Selatan itu damai, artinya kan tidak supaya
lebih meriah lah istilahnya kan. Nah, untuk ke paslon BNDHS juga nanti sebenarnya ada kemungkinan untuk membuka yang dikatakan HBK tadi juga kita, tapi tadi dengan catatan tadi akun yang jelas resmi dari KPU. Jadi untuk lebih memudahkan kita dalam memfilter lah, menyaring, dan juga kalaunya akun namanya juga nanti kan ada influencer ya. Kita tidak menutup kemungkinan itu pasti ada lah. Karena nanti ada akun-akun yang beternak itu yang kita sudah tahu lah permainan itu kan, tapi tidak masalah itu. Dan juga mudah-mudahan nanti bisa lah pas ini. Dan juga setelah nanti terpilih jangan ada tahu-tahu lagi dengan media sosial. Nah, kita dulu kita tetap dipantau. Kita sangat apresiasi sekali dengan kepemimpinan Bapak Fikri dulu kan, Pak Ahmad Fikri itu beliau selalu online di media sosial, dan bahkan Kominfo itu nanti diminta secepat mungkin, sesegera mungkin supaya jangan terjadi bola liar. Artinya kan ada istilahnya perangkatnya kan, Kominfo itu menghandle, paling tidak kan memberikan komentar, sudah hati menjawab, walaupun nanti setelahnya itu silakan saja. Nah, jadi mudah-mudahan nanti ke depannya juga pemimpin-pemimpin yang terpilih akan datang bisa juga berkomunikasi dengan media sosial supaya kita, karena ini media sosial ini apa namanya ujung tombak sekarang ya, corong sekarang. Nah, jadi itulah harapan kita. Jadi pembangunan itu bisa dipantau. Kalau kita hanya sekedar misalnya langsung, wah ini demo-demo itu kan kada anu lagi lah, kada ini lagi, kada relevan lagi ya kalau banget lah. Nah, jadi mudah-mudahan di corong itulah kita bisa mengkomunikasikan, paling tidak walaupun tidak sesuai dengan keinginan apa yang diharapkan masyarakat, paling tidak sudah tersampaikan. Itu yang kita harapkan. Dan kita apresiasi juga loh dengan KPU. Beberapa waktu lalu sebelum perhelatan pileg, mereka mengumpulkan akun-akun media sosial yang jadi corong di masyarakat. Iya, betul. Itu terobosan luar biasa. Kita pernah yang kemarin di sini juga. Iya, di sini juga kemarin. Dan mungkin itu bisa ditiru oleh pemerintah. Bukan bermaksud kita merasa tidak diperhatikan pada waktu itu ya. Cuman akan lebih baik jika jujur saja informasi dari masyarakat banyak beredar itu di grup-grup media sosial publik. Jadi pemerintah sebenarnya kalau bekerja sama dengan grup media sosial bisa memantau perkembangan di bawah, di masyarakat langsung seperti apa. Karena kalau Papnya agak ngeri-ngeri sedap ya. Kalau menerima laporan dari bawahan, kadang bisa ABS. Iya, itu. Selain memantau, menampung dan sebagainya, juga bisa menginformasikan menginformasikan progres pembangunan. Jadi itu bisa tersampaikan kepada masyarakat secara umum dengan cara-cara yang lebih simpel dan bisa dipahami lah langsung, kan lebih cepat informasinya. Kalau kita kan membaca berita itu kadang-kadang masyarakat itu kan membaca beritanya judulnya aja. Kadang apa? Kita literasinya memang agak kurang ya, karena membaca itu mengklik ke dalam tuh agak kurang. Bahkan ada yang nggak berani mengklik, kira penipuan. Jadi sekali lagi terima kasih buat KPU yang sudah mengundang kita ini ya pemerintah. Kami dari BNDHSS mengucapkan apresiasi sekali dan sangat luar biasa. Kami diundang, satu kebanggaan, satu kehormatan bagi kami grup BNDHSS. Saya mewakili admin dan moderator mengucapkan terima kasih kepada Pak Mahfuz sebagai komisioner KPU yang sudah mengundang kita pada komisionernya hari ini. Langsung. Jadi host ini kan tidak gampang-gampang ini. Biasanya kalau yang lain-lain hostnya dari PPK. Kalau ini langsung ya. Kita sangat terhormat sekali. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya podcast kita hari ini, demokrasi kita berjalan dengan lancar dan sukses. Dan penyelenggaraan kita juga berjalan dengan damai. Itu saja kira-kira yang statement ulama. Ya, tentu kami juga berterima kasih karena ya jujur kontribusi dari akun media sosial publik, komunitas-komunitas yang ada di media sosial ini sangat luar biasa peran sertanya dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan tentunya ini menjadi perhatian bagi kami untuk agar kami ikut
ya setidaknya menjadi rekan lah, menjadi teman, membersamai dengan kawan-kawan di admin akun media sosial publik. Setidaknya kami pun dapat mensosialisasikan pemilu dan pilkada melalui akun media sosial publik. Itu mungkin salah satu penjembatan di antara kita, dan tentunya kami sangat menyadari betapa besarnya peran dari akun media sosial publik tadi. Makanya kami tidak bisa menganggap remeh dengan para penggawa di akun media sosial publik. Dan ini tentunya masyarakat, termasuk para calon-calon bakal calon kepala daerah, mungkin dapat memanfaatkan akun media sosial publik untuk hal-hal yang positif, baik itu menyerap aspirasi masyarakat, baik itu menjadikan rujukan untuk menyusun visi dan misi. Karena setelah ini pun kami nanti akan menyelenggarakan sosialisasi kepada para pimpinan partai politik, termasuk pada tokoh masyarakat, menyampaikan bagaimana RPJPD, bagaimana RPJPM, bagaimana RPJM di provinsi, bagaimana RPJP di provinsi. Dan ini mudah-mudahan menjadi bahan bagi para bakal paslon untuk menyusun visi misi agar memiliki kesinambungan pembangunan yang sudah tertata dengan rapi, dan kemudian dapat menambahkan dengan aspirasi-aspirasi yang muncul di media-media sosial selain daripada kunjungan-kunjungan secara tatap muka. Dan inilah mungkin yang poin dari kenapa kami mengundang para top admin media sosial publik, karena di satu sisi ada yang belum terpikirkan oleh orang lain, dan itulah yang hari ini kita angkat. Mudah-mudahan ini menjadi referensi ke depan, sehingga demokrasi kita berjalan lebih ramai, positif, berjalan lebih terbuka dan edukatif, dan mudah-mudahan pembangunan kita berjalan dengan baik ke depannya, berkesinambungan, dan juga partisipasi masyarakat semakin positif dalam penyelenggaraan pilkadanya, bahkan hingga pasca pilkadanya. Oke, kami sebagai KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan berterima kasih atas kesediaan dari para top admin yang hari ini berkenan hadir menjadi tamu spesial kami pada hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya silaturahim ini, kerjasama kita mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik nantinya ke depannya dalam penyelenggaraan, dalam mensukseskan pilkada, termasuk juga mensukseskan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kalimantan Selatan, dan secara umum tentunya sebagai pembangunan kita secara nasional Indonesia Raya. Demikian sobat pemilih, kesempatan pada hari ini, mudah-mudahan ini menjadi referensi bagi semua, dan mudah-mudahan ini juga dapat memberikan pencerahan bagi semua tentang hal-hal yang positif yang dapat diambil dan kemudian dikembangkan. Kami sebagai KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan memohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan. Kembali kami mengucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yakin Banua maju sejahtera.